Shalom saudara, sebagai insan Pentakosta, apakah kita sudah memiliki pemahaman yang benar tentang baptisan Roh Kudus? Dan mengapa kita perlu mengalami baptisan Roh Kudus? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang percaya yang mau dan membuka hatinya. Sedikitnya ada dua manfaat kita mengalami baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Berbahasa roh dapat membuat kita lebih intim dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh itu membantu kita di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting dalam membangun kekuatan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan dalam melayani Tuhan. Dia bisa kuat menghadapi itu semua karena hidupnya yang dipenuhi Roh Kudus, memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Kisah Para Rasul pasal 4 mencatat Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus di sidang Mahkamah Agama. Sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa dan dicatat mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus. Dalam Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, penghujat digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus. Sampai pada akhir hidupnya dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga.
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi, pertanyaannya bukanlah haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari, biarlah hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membuat kita intim dengan Bapa dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, selamat pagi. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memberikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan kita yang luar biasa. Ayo salam kanan dan kiri, katakan engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Yes, ada sukacita yang baru, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa. Shakara barata kala barata kala bashiki la barata kala barata kala barata kala bashakarata kala hushiki la barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala barata kala la 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 barata kala la 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 barata kala bashe shiki la 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 barata kala la 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 sungguh baik Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata Tuhan. Bahkan teman-teman kami dimanapun mereka berada Tuhan untuk mengikuti ibadah online ya Bapa. Bilang Kau lingkupi kami Tuhan dengan hadirat-Mu yang dahsyat dan luar biasa Tuhan bagi kami Tuhan. Kami percaya yang sakit Tuhan akan sembuhkan oleh darah Yesus. Yang berbeban berat Tuhan akan lepaskan. Tuhan akan menghibur kami, Tuhan akan menguatkan kami. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Karena kami percaya pengharapan itu berasal daripada Engkau Tuhan. Bila kami selalu berharap kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kau begitu baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Di mana Tuhan kami memerlukan Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan kami bisa membuka hati untuk Tuhan. Kami bisa menerima Tuhan dengan bahasa-bahasa yang baru, penyembahan yang baru, nyanyian yang baru Tuhan di tempat ini Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bila setiap kami Tuhan, Tuhan kuatkan kami kembali Tuhan. Bila setiap tubuh roh jiwa kami Tuhan memberikan Tuhan urapan yang baru Tuhan, karunia-karunia yang baru Tuhan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan pada saat kami datang ke tempat ini Tuhan, banyak Tuhan kerinduan Tuhan, banyak Tuhan doa-doa Tuhan yang akan kami bawakan Tuhan kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pada saat kami pulang Tuhan di tempat ini Tuhan, Tuhan akan membawa kami Tuhan untuk memasuki Tuhan musim yang baru Tuhan, sukacita yang baru Tuhan, damai sejahtera yang baru Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Beracara Tuhan di tengah-tengah kami ya Abba, sehingga dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan ibadah kami Tuhan menjadi ibadah yang berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Beracara lebih lagi Tuhan di tengah-tengah kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin. Amin, haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah
Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, haleluya. Saya percaya Tuhan telah memberikan kesehatan, kekuatan untuk kita, sehingga kita bisa menyembah Tuhan. Amin. Biarlah sukacita yang Tuhan berikan bagi setiap kita bisa ekspresikan, ya. Mari kita sama-sama tepuk tangan untuk memuliakan Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya.
Kudus-Mu. Yes, haleluya, amin. Haleluya, berikan tepuk tangan terbaik. Wow, luar biasa. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sebelum kita akan memberi, kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kau memberikan kami wadah Tuhan, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau ya Aba. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita semuanya. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil
Curahkan Tuhan bahasa-bahasa yang baru bagi kami Tuhan. Yes Lord. Di dalam hadirat Tuhan saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkat kedua tangan kita. Mari kita mulai berkata-kata. Bagi yang bisa berbahasa roh, bangun roh kita bersama-sama. Bagi yang masih belum bisa berbahasa roh, minta kepada Roh Kudus memuji, menyembah, memasmurkan bagi Dia.
Tuhan. Serahkan Tuhan setiap jiwa-jiwa kami Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Kuriana mata karala basikira rabasha. Imata karala nata karala karala basikira karala basikira rabasha. Imashira karala marata karala basikira namaya rabasha. O basira basira karala rabasha. Iala mata karala marata kirana namaya rabasha. Iala karala tayara hanata karala basikira rabasha. Mashara tihona tayona tayara mahina tayara morate. Ibayora basikira namaya rabasha. Makasih Bapak yang baik.
Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau tadi subuh hujan deras, Kau izinkan terjadi untuk mentahirkan kota Batam. Saya percaya bahwa kami yang menanti-nantikan pencurahan Roh Kudus akan mengalami pagi ini juga. Saya percaya Tuhan, kota Batam sudah Kau tahirkan. Roh Kudus akan Kau curahkan. Berkati kami yang hadir Tuhan. Kami yang hadir Tuhan, Kau berkati. Harga kami semua yang merindukan Roh Kudus-Mu, kami boleh dapatkan. Sucikan, kuduskan, tahirkan kami. Berkati kami Tuhan. Melalui ibadah raya hari ini, kami percaya semua gereja di bawah rayaan Satu Batam akan menerima pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah raya hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi ibadah yang luar biasa. Bapak berkati kami semua, urapi hamba-Mu, urapi kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh memahami, mengerti perkataan, pewahyuan, firman kebenaran-Mu yang akan kami dengarkan hari ini. Dan kami bukan hanya mengerti, tapi kami juga memahami rahasia sorga, sehingga kami siap menjadi alat-Mu untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami kefokusan, berikan kami hikmat dan pengertian ilahi. Bahkan lebih lagi Tuhan, berikan kami rasa hormat dan gentar akan Engkau pada saat mendengarkan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Kami siap duduk di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan isi hati. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyhuran hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan lanjutkan tentang tema khotbah minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu tentang Roh Kudus ya. Kalau hari ini bahasa lidah. Kita akan belajar apa yang akan dilakukan Roh Kudus ketika Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Kudus hidup dalam diri kita. Banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapat dalam pendewasaan rohani, dalam berkat-berkat imateri, jadi non-materi. Kenapa? Ketika rohani kita dewasa, rohani kita bertumbuh, rohani kita kuat, maka percayalah berkat-berkat duniawi akan mengejar kita. Jangan dibalik. Orang yang mengejar berkat dunia, dia tidak akan sehat secara rohani. Apa yang terjadi? Kalau orang yang tidak sehat secara rohani, maka pola pikirnya, moralnya, attitude-nya, karakternya itu akan rusak. Sehingga berkat itu mungkin akan suatu saat nanti menjadi kutuk. Ya, banyak sekali kehidupan orang yang diberkati akhirnya hancur, berantakan. Banyak sekali orang yang hidupnya diberkati tapi menikmatinya diranjang orang sakit. Banyak sekali orang yang diberkati tapi di kiri kanannya banyak musuh atau banyak teman yang berpura-pura menjadi teman. Tapi ketika manusia rohani kita didewasakan, kita diperbaharui, kita kuat fondasi rohaninya, maka ketika berkat itu dicurahkan besar-besaran buat kita, maka percayalah kita akan menjadi saksi dan jadi saluran berkat buat banyak orang. Ya, itu yang berbeda. Jadi jangan dibalik-balik. Kalau orang dibalik-balik mau ngejar materi, nanti lihat akhirnya biasanya hancur berantakan. Itu yang saya nggak mau. Mengajarkan kepada kalian apa yang sudah kalian capai dengan susah payah akhirnya sia-sia, pundi-pundinya berlubang, kehidupannya nggak bahagia, kelihatannya bahagia karena orang melihat dengan mata, tetapi hatinya hancur berkeping-keping. Ada banyak orang tertawa dalam tangisan hati, ada banyak orang tersenyum dalam jeritan hati, karena kita nggak bisa melihat hati. Tetapi
Ketika sukacita kita penuh di dalam hati kita, ada kekuatan dalam diri kita. Ya, kekuatan itu yang bisa kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dan berkat itu akan diperintahkan sama Tuhan untuk mengejar kita. Bukan kita yang kejar berkat, tapi bukan berarti juga kita nggak kerja. Banyak orang bekerja susah payah nggak ada hasil, Bapak Ibu. Nggak ada hasil. Capek-capek, panas-panas, keringetan. Ya, bahkan bukan hanya keringetan, jamuran kulitnya. Ya dong, karena udah kotor, keringetan, ya kan. Terus ya kotor lagi kan, jadi artinya jamuran. Saya pernah ngalamin sesi itu. Kalau dulu ingat ya Bapak Ibu ya, di sini saya leher sampai banyak merah-merah. Saya orangnya sensitif, kulitnya sensitif. Jadi kalau kerja itu terlalu capek di environment yang kotor, itu sebentar aja saya sakit. Banyak yang ngalamin kayak gitu, saya juga ngalamin kayak gitu. Tapi ketika kita sama Tuhan, sekalipun kerjaannya besar porsinya, sekalipun berkatnya besar, tetapi kita kerjakannya dengan sukacita dan berkualitas. Itu bedanya orang yang tidak tumbuh rohaninya atau stuck rohaninya dengan orang yang bertumbuh. Karena rohani itu bisa jadi anak-anak lagi loh. Orang yang dewasa rohani bisa terjun bebas jadi bayi rohani lagi. Makanya ini penting. Saya kasih tahu. Ketika kita stabil sama Tuhan, kita komitmen sama Tuhan, kita berintegritas sama Tuhan, porsinya nggak akan dikurangin. Porsi berkatnya nggak akan tetap, malah ditambah, katakan amin. Jadi sekarang tinggal pilihan kita. Kita sudah belajar, kita sudah mengerti, kita sudah dewasa. Tergantung kita mau pilih yang gimana. Gitu. Mau kejar harta yang nantinya kita nggak bawa, kita butuh dana, kita butuh uang. Bukan saya bilang kita nggak butuh, kita butuh. Tapi motivasi hatinya untuk apa dulu? Motivasi hatinya buat apa dulu? Kita ini pengelola keuangannya kerajaan sorga. Jadi ingat, jangan sampai kita tercuri dengan saingan Tuhan, yaitu mamon. Jadi Pak, caranya gimana Pak? Supaya kita bisa mengerti caranya Tuhan, kita bisa mengerti jalannya Tuhan, kita bisa mengerti waktunya Tuhan, kita bisa ikut selaras dengan kehendak Tuhan. Kita butuh Roh Kudus. Itu penting. Makanya Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata begini. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Demikianlah firman Tuhan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita nggak bisa jadi saksi kalau kita kehidupannya gagal terus. Kita nggak akan bisa jadi saksi kalau kita juga nggak diberkati. Kita nggak bisa jadi saksi kalau kita nggak berbuah. Karena dari buahnya dikenallah pohon itu, kan gitu. Kalau ngeliat orang gampang, jangan nilai orang dari katanya. Jangan, lihat buahnya. Kalau buahnya baik, maka pohonnya baik. Kalau buahnya tidak baik, maka pohonnya pasti tidak baik. Sederhana aja kalau ngeliat orang. Ya, jadi jangan dengar. Kumpul-kumpul memang kadang-kadang kita bisa ngobrol, tapi saya sarankan berbicarakan pembicaraan yang positif, yang membangun, jangan yang negatif. Karena Roh Kudus akan menuntun kita kepada sesuatu yang positif. Ketika kita menyaksikan kebaikan Tuhan, ketika kita menceritakan kebaikan Tuhan, kita akan menjadi saksi. Pak, saya sering cerita loh Pak, tapi gak ada yang dengerin saya. Karena belum menerima kuasa. Kalau kamu sudah terima kuasa, ketika kamu berkata-kata, itu ada kuasa, ada urapan. Petrus berkhotbah gak sampai 3 menit, 3.000 orang bertobat dan meminta dirinya dibaptis. Kata-kata baptis itu artinya baptis sendiri, artinya kata-kata baptis. Itu sesuatu yang dicelupkan ke dalam cairan, lalu dikeluarkan. Itu arti baptis. Jadi kalau mau tahu, Pak, baptis itu apa? Ya itu aja, baptis. Terserah mau baptis air, baptis Roh Kudus, ya. Mau baptis api, ada baptisan api loh.
Pokoknya kata baptis itu sesuatu yang dicelupkan, kemudian dikeluarkan, itu baptis. Itu jelas, simple kayak gitu. Jadi saya tidak mau banyak bicara tentang baptis, karena hari ini Roh Kudus berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Setelah kita menerima kuasa, apa yang terjadi? Kita jadi saksi, ada kuasanya. Tindakannya ada kuasanya. Kenapa? Berkualitas. Ketika kita memasak, padahal mungkin baru belajar masak dari YouTube, nggak taunya si YouTube kasih resep asal-asalan. Bahannya ternyata asal-asalan. Yang penting jadi. Bahkan bahannya ada beberapa bahan yang tidak diinfo secara detail. Misalkan tepungnya berapa gram, tiba-tiba bilang masukkan tepung terigu, tapi nggak dikasih tahu berapa gram. Sehingga pada saat dimasukin, kita ikutin YouTube, apa yang terjadi? Gorengannya keras-keras, gigi pada rontok. Karena tepungnya salah, gramnya salah. Kayak tepung cakra kan ada cakra biru, ada cakra merah, tujuannya apa? Itu ada semua itu. Sedikit banyak saya pernah belajar kue lah sama mama saya. Jadi tepung-tepung itu berbeda. Belum lagi gula, jenis gula banyak lagi. Tapi kalau ada kuasa, kamu menjadi saksi di Yerusalem, bukan di seluruh Yerusalem ya. Yerusalem berbicara tentang keluarga. Kalau di seluruh Yerusalem berarti istrinya banyak, suaminya banyak. Ini Yerusalemnya satu, berarti keluarga kamu dikuduskan, pernikahan kamu dikuduskan satu kali. Ini penting. Jadi kamu bersaksi di Yerusalem, masak, mungkin YouTube salah. Ya sekarang kan serba online. Ya ibu-ibu, info nih, dikasih satu clue sama suaminya. Mam, besok masak dong udang tempura. Udang goreng tempura. Nanti papi kasih duitnya. Butuh berapa? Setengah kilo, Pi. Berapa duit segini? Oh ya kasih. Pokoknya suami kerja keras pulang besok dapat udang goreng tempura. Istri karena mengasihi ingin menyenangkan suami, cari di YouTube udang goreng tempura. Dapat resep, seneng. Coba bikin. Bikin salah, ikutin YouTube-nya salah karena memang mentornya juga salah. Ya dong, kalau pemimpin salah, anggota juga bakal salah itu. Di kisah raja-raja banyak di kisah raja-raja. Akhirnya diikutin, tapi karena ada kuasa. Apalagi sebelum masak, Tuhan, saya mau berikan hadiah buat suami saya, udang goreng tempura. Tuhan urapi tangan saya buat makanan ini. Kutuk jadi berkat, yang gak enak jadi enak dalam nama Tuhan Yesus. Begitu dia goreng, hasilnya cantik. Ya, tambah lagi pakai tepung roti. Ya, jadi kayaknya wah cakep banget. Suami pulang capek-capek kerja, baru ngangkat lemari 10 set sendiri, lantai 3. Bayangin, ya, capek gak tuh? Keringetan, ya, boketi lagi. Begitu pulang sampai rumah melihat udang goreng tempura. Saya percaya itu duka cita jadi sukacita. Ada anggur baru ketika dia masuk rumah. Ya, laki-laki nggak jauh-jauh, dia carinya apa? Makanan. Coba sediain makanan yang cukup. Nggak bakal dia lari kemana-mana, Bapak Ibu. Ya, kalau dikasih makanan, capcay terus, sayur. Mau datang sayur sawi, sayur kangkung, sayur bayam. Dagingnya mana katanya? Lama-lama juga cari daging di luar, kan begitu. Tapi begitu dia lihat, wah udang goreng tempura. Istrinya dalam hati, kan kuasa. Doa, dalam nama Tuhan Yesus, enak dalam begitu gigitan pertama. Serasa masuk di surga. Yang tadinya bau keti jadi bau parfum. Kan ada perubahan yang terjadi, ada sukacita baru yang terjadi. Wajah yang tadinya capek jadi senyum. Mam, enak loh. Terus dia komplain, kenapa mami masaknya sedikit? Istrinya bilang, besok beli lagi, yang penting tambahin uang jajannya. Kan gitu, keharmonisan terjadi. Yang satu kerja cari uang pulang dengan sukacita karena dapat makanan yang cukup, gizi yang cukup. Ya, bukan hanya anak-anak yang perlu diberikan gizi, suami juga harus dikasih gizi dan vitamin. Bahaya nanti cepat tua. Kalau suaminya sukacita terus, saya jamin awet muda. Kalau suaminya awet muda, istri juga pasti mau awet muda. Pasti berefek, karena kalian bukan lagi menjadi 2, tapi menjadi 1. Itu konsep. Di Yerusalem, di keluarga dulu. Keluarga diberkati, keluarga diubahkan, baru bisa ke seluruh. Nah ini baru ke seluruh.
Seluruh Yudea, siapa? Orang-orang seiman, teman-teman kita. Kenapa ngeliat, kok keluarga kamu bahagia ya? Kok suami istri kayaknya kalau bercanda gitu, yang harusnya orang marah malah ketawa-ketawa. Karena ada sukacita. Kadang-kadang bercanda senggol-senggolan gitu ya. Kok bisa ya? Saya juga mau dong. Nah itu jadi saksi. Karena kuasa tadi, kuasa Roh Kudus di seluruh Yudea. Dan akhirnya ke Samaria, ke orang-orang yang belum percaya. Orang-orang yang belum mengenal Yesus. Dia bingung. Kok warga ini rukun, warga ini bahagia. Kok dalam ngadapin masalah gak ketakutan, tapi justru bekerja sama. Tukar pikiran, berkomunikasi. Ingat ya, biasanya keluarga itu breakdown gara-gara komunikasi. Itu kuasa tuh, kuasa Roh Kudus. Akhirnya sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu mana? Ya ditempatkan di mana itu? Itu ujung buminya. Pak, saya mau ke Sabang, Pak. Karena firman Tuhan berkata sampai ke ujung bumi. Saya mau ke Pulau Sabang, Pak. Habis itu saya mau ke Pulau Merauke, Pak. Dari Sabang sampai Merauke. Bukan begitu. Ujung buminya di mana Tuhan taruhkan, disitulah kamu dijadikan saksi. Tapi ingat, kita bisa jadi saksi kalau menerima kuasa. Katakan kuasa. Ini penting. Kuasa apa ini? Kuasa yang bagaimana? Inilah yang namanya kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus. Kita baru bisa menjadi saksi. Kalau kita sudah menjadi saksi, berarti kita sudah menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Penting. Jadi harus ngerti dulu konteksnya. Kalau kita mau jadi saksi, kalau kita mau jadi alatnya Tuhan, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita perlu kuasa. Pak, ngapain dipakai Tuhan? Saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya juga nggak mau jadi hamba Tuhan dulunya gitu. Tetapi setelah saya dipakai Tuhan, saya mengerti. Ketika kita dipakai Tuhan, maka percayalah, hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semua pasti dijaga Tuhan. Kenapa? Karena kita mau dipakai Tuhan. Sama seperti kita seorang pengusaha, punya anggota yang bisa kerja, yang jujur, yang setia. Pasti apapun yang dia butuhkan, kita akan support. Kenapa? Karena dia akan support perusahaan. Lebih lagi kerajaan sorga yang sempurna sistemnya. Ya, bukan hanya perusahaan yang cuma ngurusin THR, bonus. Sorga itu adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Sorga itu kalau sudah dicatat nggak bisa terhapus. Kecuali kita yang menghapus, bukan sorga yang menghapus. Caranya gimana supaya terhapus? Ketika kita mendukakan atau menghujat Roh Kudus. Jadi sebenarnya semua diberikan pilihan kepada kita. Mau bagaimana, mau nerima berkat yang kayak gimana. Betul, kita butuh sesuatu di dunia. Tapi firman Tuhan bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Baru semuanya akan ditambahkan kepada. Jadi harus mengerti konteks. Jangan dibalik-balik. Kalau terbalik, percaya deh, pasti jadi miss out. Jadi ada yang hilang. Ada puzzle yang gak lengkap. Percaya sama saya. Kerja capek-capek, nanti lihat resultnya gak ada. Hasil akhirnya nggak ada. Karena dibalik-balik, iblis memang sengaja untuk cari cara untuk kita terbalik-balik supaya apa? Berkatnya nggak nyampe. Berkatnya nggak nyampe. Ini jadi masalah penting. Dan ini harus kita sadari. Di dunia yang makin lama makin tidak menentu. Karena itu kita perlu kuasa. Nah sekarang, kemarin kita belajar kuasa Roh Kudus itu bisa membangun diri kita, oikodomeo. Ya, tadi sudah dibahas lagi di VOP ya. Yang kedua, kita juga pernah bahas dulu ya di beberapa minggu yang lalu tentang membawa kepada kebenaran. Yohanes 16 ayat 17. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Semua orang punya cita-cita, semua orang punya tujuan hidup, semua orang punya mimpi. Tapi semuanya itu adalah berbicara tentang future. Hal-hal yang akan datang. Kita tidak bisa menentukan masa depan kita. Kita tidak bisa tahu beberapa jam setelah ini terjadi apa.
Kita tidak bisa tahu anak kita mau jadi apa nanti ke depan. Kita nggak bisa tahu suami kita, pasangan hidup kita, istri kita, sampai berapa lama menemani kita. Kita nggak pernah tahu itu semua. Itu adalah hal-hal yang akan datang. Tapi Roh Kudus akan pimpin. Katakan bersama saya, pimpin. Roh Kudus akan pimpin kita kepada hal-hal yang akan datang, yaitu kepada seluruh kebenaran. Kebenaran itu pasti dinyatakan. Kebenaran itu tidak perlu ketakutan. Orang mencuri, itu waktu saat dia mencuri pasti dalam ketakutan. Dia dapat barangnya itu juga pasti dalam ketakutan. Dia mau jual barangnya itu juga pasti dalam ketakutan. Tapi orang yang dalam kebenaran, sekalipun banyak orang mengatakan yang tidak benar, dia tidak perlu takut. Kenapa? Karena kebenaran ini yang akan membuat masa depan kita lebih baik. Orang yang tidak benar, masa depannya pasti tidak baik. Dia pasti penuh dengan ketakutan. Akan terlihat itu. Tapi orang yang dalam kebenaran, sekalipun dituduh, diapakan, dia tidak takut. Karena Roh Kudus pimpin dia kepada seluruh kebenaran. Apa yang terjadi? Masa-masa yang akan datang, dia akan dikasih tahu. Seluruh kebenaran, misalkan contoh, ada orang-orang misalnya berbicara yang tidak baik lah. Roh Kudus bukakan. Tapi setelah bukakan, Roh Kudus akan bawa kepada seluruh kebenaran. Maksudnya gimana? Ampuni dia. Itu kebenaran. Jadi bukan hanya kita merespon, mengetahui, lalu kita rekonsiliasi gitu ya. Tapi kita juga harus melepaskan pengampunan, harus mendoakan, memberkati. Itu seluruh kebenaran, bukan setengah kebenaran. Setengah kebenaran kan biasanya menyatakan, oh diri saya benar, gini-gini, selesai, ini gini. Bisa seperti itu. Tetapi nggak sampai di situ. Seluruh kebenaran berarti kita harus melepaskan pengampunan, kita harus memberkati, kita harus mendoakan, kita harus layani. Itu seluruh kebenaran. Pada saat kita melakukan seluruh kebenaran dan kita berjalan dalam kebenaran, percayalah, hal-hal yang akan datang yang tadinya iblis akan mengirimkan kutuk, itu akan diubah sama Tuhan menjadi berkat. Ini cara kerja Roh Kudus. Makanya saya katakan kita perlu Roh Kudus. Roh Kudus juga memberitahukan kita masa-masa yang akan datang. Itu pasti. Kita akan melihat nanti apa yang Tuhan lakukan buat gereja ini. Itu pasti. Dulu saya berbicara penuaian dari tahun berapa ya. Tapi nggak tahu gimana ceritanya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Apa yang kita pikirkan tidak sama dengan sorga. Ternyata sorga punya standar yang lebih besar, yang jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Kita pikirnya skupnya cuma lingkungan sendiri. Ternyata Tuhan ekspansi lingkungan di luar. Kita nggak pernah mengerti cara Tuhan. Makanya jangan pernah kotak-kotakan Tuhan. Ketika kita menerima kuasa Roh Kudus, kita tahu cara kerjanya Tuhan. Bagi kita apa? Taat saja, setia saja, ikuti saja. Percaya, nanti kita akan terima berkat. Jadi yang kedua, yang pertama tadi kan bahwa dikatakan membangun diri sendiri, kemarin kita sudah bahas. Yang kedua ini kita pernah bahas juga bahwa dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Anak kita nanti seperti apa, yang belum terjadi seperti apa. Misalkan ditemukan serigala berbulu domba, itu sudah dikasih tahu Tuhan. Hal-hal yang akan datang, itu sudah dikasih tahu Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan? Ya berjaga-jagalah, berdoa. Kita harus mengasihi. Karena Roh Kudus membawa kita kepada seluruh kebenaran. Yang kedua. Yang ketiga, saya tambahkan ya, kita belajar terus tentang Roh Kudus. Yang ketiga adalah 1 Korintus 14 ayat 14. Wah, ini kalau orang Chinese nggak suka dicapsi. Hari-hari mati kan dicapsi. Tapi bagi saya hari-hari adalah hidup. Demikianlah firman Tuhan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Ayat 15. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ini yang sempurna, tulisan Paulus. Ini yang sempurna.
DNA kita doa, pujian, penyembahan. Jangan lari dari DNA kita. DNA kita doa, pujian, penyembahan. Artinya apa? Ketika kita berdoa, memuji, menyembah, bukan hanya perkataan yang bisa dimengerti akal budi. Tetapi harus kita juga berdoa dalam bahasa roh, dalam bahasa lidah. Kita sudah belajar kemarin, ketika kita berbahasa roh, itu akan langsung kepada Allah, kepada surga. Jadi doa pujian penyembahannya akan menjadi sempurna seturut kehendak Bapa. Kenapa? Karena ini firman. Jadi penting supaya doa pujian penyembahan kita lengkap seturut dengan kehendak surga, kita harus berdoa, memuji, menyembah dengan roh dan akal budi. Jadi yang ketiga, ketika kita memuji menyembah bahasa roh, maka doa pujian penyembahan kita akan disempurnakan. Pertanyaannya, Pak, bahasa roh itu kan gak ada yang terjemahin waktu kita doa puji nyembah. Jadi sebenarnya katanya ayat-ayat berikutnya perlu diterjemahkan. Tergantung. Bahasa roh ada dua. Bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan, bahasa roh yang harus diterjemahkan. Bahasa roh yang tidak perlu diterjemahkan ada di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 9. Kita buka dulu Kisah Para Rasul 4 ayat 2, pasal 2 ayat 4 baru ke 9. Mundur ke ayat 4 dulu. Demikianlah firman Tuhan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 9 lompat. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, lanjut ayat 10. Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, lanjut ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, ketika mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ini yang berkata-kata bangsa apa? Bangsa Yahudi kan, orang Galilea kan. Ketika dia berbahasa-bahasa dalam bahasa roh, tiba-tiba Roh Kudus akan menerjemahkan kepada mereka secara otomatis tanpa bantuan manusia tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi ketika berbahasa roh, mereka mendengar perbuatan-perbuatan besar Allah. Ini tidak perlu ditranslate. Mereka kan translate otomatis. Tapi ada yang memang harus diartikan menurut 1 Korintus pasal 14. Yang ini tidak perlu. Karena Roh Kudus itu maha. Dia roh Allah. Tidak perlu kita sibuk-sibuk menerjemahkan. Ada beberapa sifat daripada Roh Kudus ketika kita berbahasa lidah, tapi orang-orang dari bangsa lain boleh mendengar perbuatan Allah yang besar. Makanya ketika kita berdoa dalam bahasa roh, doa pujian penyembahan dalam bahasa roh, ada perkataan-perkataan yang memuliakan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang pernah dilakukan dalam hidup kita. Itu kita langsung berbahasa roh, itu langsung memuji dia, menyembah. Tapi dalam bahasa yang langsung dimengerti oleh Allah. Dan bisa jadi diterjemahkan oleh Roh Kudus kepada orang lain. Karena ini pernah terjadi dan pasti akan terjadi. Karena Tuhan kita dari dulu, sekarang dan selama-lamanya tidak berubah. Jadi jelas, bahasa roh itu penting. Memuliakan Allah dengan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar. Jadi yang pertama tadi adalah membangun diri kita, yang kedua terus kita yang kedua tadi. Apa yang kedua? Memberitakan hal-hal yang akan datang. Sekarang menceritakan perbuatan Allah yang besar. Ini penting. Yang ketiga. Bagaimana kita perlu Roh Kudus? Karena kita butuh Roh Kudus untuk menerima kuasa. Jadi pertanyaannya, banyak nih ya, sebenarnya banyak nih. Banyak kalau mau saya bongkar, banyak sekali. Cuma karena waktulah, gak mungkin saya bongkar semua. Nanti baca sendiri. Pertanyaannya, bagaimana
saya dapat baptisan Roh Kudus. Kenapa? Karena baptisan Roh Kudus bukan dari manusia ya, Bapak Ibu, itu dari Tuhan sendiri. Itu artinya kita terpilih. Ya, kita terpilih, kita minta. Kita sudah terpilih, tapi kita minta untuk lebih dekat lagi, untuk dapat kuasa itu. Karena kalau kita sudah terpilih dan kita naik level jadi alatnya, wow, itu keren. Saya pernah kasih ilustrasi ya, di sini ya, kalau kita jadi alatnya. Karena orang buka dompet sama buka handphone, banyakan buka handphone. Benar ya? Buka dompet jarang ya, bisa dihitung ya, sehari buka dompet berapa, buka handphone berapa kali sehari bisa dihitung lah. Sekarang kalau handphone kita yang kita sayang, apalagi mereknya Apple. Saya bukan endorse ya, saya ceritanya lah, banyak orang cari begitu, saya juga bingung. Padahal kalau saya lihat berita di Amerika dibuang-buangin ke tong sampah, saya juga bingung tuh kenapa kita cari-cari yang begitu, gitu ya. Tapi ketika kita dapat sesuatu yang wow gitu ya, ini mobile apa ya, alat mobile yang saya suka, gitu kan. Saya percaya ketika dia lowbat, dia nggak usah teriak-teriak. Bapak, Ibu, saya lowbat, tolong charge saya. Kenapa? Karena kita butuh handphone ini. Kita akan sibuk. Ada powerbank nggak? Ada powerbank nggak? Colokan di mana? Colokan. Saya mau charger. Karena lowbat. Kalau handphonenya jatuh, apalagi jatuh. Mana HP? Nyari-nyari di mana ya? Itu lihat, jatuh dia. Nggak usah dia teriak-teriak. Tapi mami saya jatuh. Pasti kita ambil. Kalau handphonenya kotor atau apa namanya nih, kulit pembungkusnya ini sudah kelupas, sudah jelek, nggak usah dia bilang, Om, tante, bosku, ini kulitnya rusak, ganti dong. Nggak usah, pasti diganti. Kenapa? Karena handphone ini menjadi bagian terpenting, alat dalam hidup kita yang sangat kita perlu. Apalagi sorga, kalau jadikan kita alat di rumahnya yang begitu penting. Saya percaya keluarganya pasti diberkati. Karena kalau keluarganya problem, nggak bisa lagi melayani. Ya kan? Datang pelayanan, mukanya bengkak. Mata bengkak, sini bumi. Kenapa kamu? Kejedot Pak. Kejedot apa? Sarang tawon. Oh pantas. Untuk menutupi. Enggak begitu. Tapi datang, Shalom Pak. Sukacita bersih. Begitu dipegang tangan, langsung cengengesan. Kenapa Pak? Sakit. Saking kuatnya, saking sukacitanya deh. Itu begitu. Kenapa? Keluarganya dirawat sama Tuhan. Oh bisa dirawat Tuhan? Alatnya Tuhan loh. Bukan ibaratnya alatnya presiden atau alatnya menteri. Ini alatnya sorga loh. Begitu kena pisang, kulit pisang kepleset, suat. Tiba-tiba di belakang ada yang ngomong, bunuh, jangan jatuh. Kenapa? Malaikat Tuhan sudah kirim penolong sebelum dia jatuh. Dijaga. Bayangkan kalau dia jatuh kena kepala atau tulang ekor. Yang tadinya jadi alat kan nggak bisa jadi alat. Berhenti pelayanannya. Kenapa? Di rumah sakit. Tapi kalau alatnya Tuhan, dia dipakai Tuhan. Saya rasa keluarganya akan lebih alat. Yang kedua, Tuhan, saya kok kayaknya merasa hambar ya. Pelayanan kayak gini-gini aja ya Tuhan. Misalkan. Tiba-tiba lagi bengong-bengong, datang itu orang dengan gerobak. Cendol, ting tong, cendol, ting tong. Karena cendol, panas lagi kan. Cendol. Rogo duit. Tinggal ceceng. Cendol di situ tulis di gerobak 2.000. Tapi pengen makan cendol, pelayanan. Saya pernah ngalamin itu. Tapi bukan cendol. Nasi Hainam Hongkong campur, nasi campur Hongkong. Pengen nambah, duitnya pas-pasan. Saya ingat waktu itu. Terus bilang sama Tuhan, Tuhan sebelum pelayanan kan gitu ya.
Sebelum pelayanan saya banyak duit loh. Saya bisa kemana-mana, saya diberkati. Saya mau makan cendol aja sekarang gak bisa Tuhan. Ini alat Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Tiba-tiba tukang cendol sengaja lagi ngelihat dia sudah keringetan, matanya nanar ngeliatin dia. Sebagai insting seorang pedagang, dia pasti tahu. Wah, mau beli cendol. Sengaja dideketin gerobaknya, ting 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 ting, cendol, cendol, cendol. Saya kira itu bukan hanya keringat netes, air liur juga bisa netes. Tapi uang tinggal ceceng. Gimana? Mulai berkomunikasi, Roh Kudus bilang, kamu ngomong aja sama tukang cendol. Bilang sama tukang cendol, Bang, boleh nggak beli setengah porsi? Karena di gerobak tulisannya 2.000, noceng 2.000. Punyanya cuma ceceng setengah porsi. Tukang cendol mikir, tadinya mau jualan cendol jadi kasihan. Jamah sama Tuhan. Kasihan juga. Ini kasihan. Udahlah, pikirin cendol. Ya udah nggak apa-apa deh Bu, 1.000 saya bikinin setengah porsi. Tapi karena kebaikan Tuhan dikasih 1 porsi. 1.000 dikasih 1 porsi, malah setelah dikasih 1 porsi, ibunya udah selesai makan, ditanya lagi sama pedagang cendol, mau nambah nggak Bu? Saya tambah gratis. Itu Tuhan. Artinya apa saya mau ngomong? Masalah keluarga bukan hanya dijaga Tuhan kalau kita jadi alatnya, tetapi masalah keuangan juga dijaga sama Tuhan. Kebutuhan kita dicukupi bahkan melebihi apa yang kita butuhkan. Ini yang kedua. Keluarga diberkati, keuangannya diberkati. Apalagi satu, sakit penyakit. Mau jalan ke gereja begini? Nggak mau kan? Katakan nama Tuhan Yesus. Semua di sini sehat semua dalam nama Tuhan. Sakit penyakit ini ngeri-ngeri sedap loh. Ada sakit penyakit yang dicek medical check up, general check up sampai ke rumah sakit Eagle di Singapura, nggak kedetek. Dicek reportnya dibaca sama profesor. Oke. Tapi dok, kita ngomong. Tapi dok, kok tangan saya malam begini-begini ya dok? Dokternya bilang, puji Tuhan kamu begini-begini orang Kristen. Coba kalau begini-begini, kan repot. malam tidur begini-begini kan repot. Istrinya kenapa Pak begitu begini? Kasnya kosong, nggak mungkin begitu. Bahaya. Nah hal-hal yang kayak begini nih harus kita pikir. Tapi kalau kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan kasih kesehatan buat kita. Paru-paru sehat, ginjal sehat, tekanan darahnya normal, kolesterol oke. Asam urat kata dokter, asam uratnya tinggi. Tapi dia makannya tiap hari, setiap makannya apa? Kacang. Nggak apa-apa dia. Tapi dokter bilang asam urat tinggi, jangan makan kacang loh. Tapi tiap pagi ngemilnya di kantong, dia buka kacang Bali. Jangan dengerin apa perkataan dokter. Dengerin apa perkataan Tuhan Yesus. Ya, dokter juga manusia bisa salah. Tapi Tuhan Yesus gak pernah salah. Ketika kita jadi alatnya, kita diberikan kuasa. Keluarga diberkati, keuangan diberkati, kesehatan juga diberkati. Beri kemuliaan buat Tuhan dulu. Ini penting. Nah sekarang pertanyaannya, saya mau jadi alat Tuhan Pak, saya benar-benar mau jadi alat Tuhan Pak, saya mau serahkan hidup saya kepada Tuhan Kak. Saya bilang, serius? Itu saya yang bilang. Malaikat bilang apa? Red, bohong aja kamu. Bisa kita jadi alat Tuhan. Pak, hidupnya terjamin nggak? Terjamin. Tapi prosesnya harus kita lewati, baptisan api. Wah saya takut loh, gemetar dengar baptisan api. Tapi jangan takut, kita sudah diberikan kuasa. Ini dia. Proses nih, proses. Untuk jadi berlian yang cemerlang. Proses. Caranya gimana Pak? Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita baca ayat sebelumnya gitu ya.
Kalau anak kita minta roti, gak mungkin kita kasih kalajengking. Kan? Itu seorang bapak yang jahat. Kalau seorang bapak yang baik, dia minta roti, dibelikan roti plus es krim. Jangan ditiru ya anak-anak minta roti sama es krim. Nanti giginya bolong-bolong. Ya. Tapi ini ilustrasi aja. Kalau seorang manusia yang tidak sempurna tahu memberikan yang baik kepada anaknya, apalagi Bapa di sorga yang maha sempurna akan memberikan Roh Kudus kepada yang minta kepada. Ini penting. Ketika kita punya Roh Kudus, kita punya kuasa, kita akan jadi saksi. Roh Kudus akan membawa kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memberitakan kita kepada hal-hal yang akan datang. Roh Kudus bahkan akan membangun diri kita. Itu 3 hal prinsip. Dan ketika kita jadi saksi, tadi saya bilang, ketika kita jadi alat yang dipakai Tuhan, yang dipilih Tuhan, yang diberkati Tuhan, maka percayalah, hidup kita akan berubah. Mindset kita berubah, hati kita berubah, tingkah laku kita berubah. Pada saat kita berubah, percayalah, keluarga diberkati, keuangan diberkati, kesehatan diberkati. Full set Bapak Ibu. Karena surga itu full berkat. Dia sumber berkat. Pak, Bapak udah ngalamin? Udah. Ini yang baru lagi tren sekarang nih, berita tren. Masuk medsos. Saya kena diabetes. Semua orang tahu saya kena diabetes karena saya kurus. Tapi perhatikan nggak? Coba perhatikan aja, perhatikan. Kita mau lihat nih, bener nggak karya Tuhan? Perhatikan nggak? Seharusnya gejala orang diabetes itu lemah. Ya, main bassnya. Sambil matanya gini, padahal bukan masuk hadirat, ngantuk. Karena lemah. Ya. Orang kerjanya tuh ngetik komputer kalau orang diabetes tuh gini tuh. Ya, orang kena diabetes itu lemah. Saya ngalamin, saya tahu. Waktu pertama kali kena, tapi nggak tahu kenapa saya doa sama Tuhan. Tuhan nggak apa-apa diabetes itu ada di diri saya. Kenapa? Karena saya sudah salah pola hidupnya waktu masih muda. Salah di mana? Kalau kalian pekerja keras, jangan sering minum minuman-minuman yang mengandung doping. Saya nggak mau sebut mereknya, nanti saya endorse lagi. Nanti saya bisa disu, ya bisa maksudnya disu tuh dikenakan hukum lah karena ini kan online. Ada minuman-minuman yang mengandung doping itu akan membuat masa tua kita akan bermasalah. Saya itu tuh minumnya. Kerja keras. Karena saya kerja kerasnya bukan kayak puasa Esther, lebih dari puasa Esther. Puasa Esther tuh nggak makan, nggak minum, 3 hari 3 malam. Benar? Saya kerja 3 hari 3 malam nggak tidur. Makan minum, yes. Tapi pernah nggak kalian kerja 3 hari 3 malam nggak tidur? Itu sampai mata merem, masangin baut di printer itu bisa hafal tempat loh. Itu saking kayak begitu. Itu ratusan, puluhan bahkan ratusan unit yang harus kita kirim. Itu saya dan anggota saya berapa orang semuanya nggak tidur. Tembakinnya apa? Ya itu. Kalau begadang kan makanan minuman harus tembak, vitamin tembak. Itu bahaya. Dan saya sekarang sudah ngalami dampaknya. Kadar gulanya tinggi. Tapi kadar gula tinggi, saya nggak lemah. Kadang-kadang lemas, makanya saya tembak kopi. Tapi banyak orang bilang jangan pakai kopi, saya masih makan kopi. Sedikit banyak. Tapi sukacita saya masih ada. Oh iya dong, dalam kelemahan saya, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya, dalam kelemahan saya tetap semangat. Elo melihat, kalau misalnya si Elo di atas tuh, waduh, mata saya itu merah. Karena saya mau ikut naik. Lihat dia di atas scaffolding gitu. Kalau Pak Windy bilang manjat-manjat, oh saya suka tuh manjat. Apalagi manjat menara untuk doa. Manjat saya, nemenin dia gitu, lihat enak tuh. Dulu saya nggak tahu manjat, saya belajar dari Elo. Loh, gimana cara naiknya? Caranya gini Pak, harus pakai kayak orang gym, harus lompat sini. Saya pikir saya sudah tua, Tuhan gimana ya Tuhan? Tuhan bilang gini, nah, kamu kan sekarang sudah kurus. Aku bikin kamu kurus supaya kamu bisa lompat-lompat, kayak anak muda. Saya coba naik, wah bisa, senang saya bisa di atas. Sudah bisa naik bingung, tanya, loh turunnya gimana ya? Karena naik scaffolding gampang, turunnya loh yang susah. Diajarin sama dia, bisa. Jadi saya tua-tua begini, bukan tua-tua biang keladi, bukan.
Saya tua-tua gini masih aktif. Padahal status medisnya kadar gulanya tinggi. Tetapi karena ada kuasa, ada sukacita dalam Tuhan, saya tetap kuat. Saya nambah porsi pelayanan. Makanya muda-muda malu sama saya kalau nggak bisa kayak saya. Tapi ini bukan karena saya yang hebat, tapi karena ada kuasa Roh Kudus. Ini penting nih kuasa Roh Kudus. Makanya kita harus minta. Ah, malu apa? Nanti dibilang gila. Kemarin kan saya udah ilustrasikan. Kalau orang nanya pakai bahasa akal budi, kita aja pakai bahasa roh, bener, kita dibilang gila. Kalau mereka bertanya dalam bahasa akal budi, ya kita jawab dengan bahasa akal budi. Bahasa roh itu untuk berdoa, memuji, menyembah dalam roh. Supaya kita punya kuasa. Kuasa untuk apa? Jadi saksi. Di mana? Keluarga. Yerusalem itu keluarga. Baru ke orang percaya yang lain. Baru ke seluruh orang. Sampai ke ujung bumi di mana Tuhan taruh. Jadi itu kita perlu supaya kita disebut murid yang menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Hanya murid yang melihat Tuhan naik ke surga, hanya murid yang melihat Tuhan Yesus turun ke surga. Pergilah dan jadikanlah semua bangsaku muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Murid bisa memuridkan. Hanya murid yang bisa mencetak murid. Hanya murid yang tahu caranya bagaimana menjadi murid. Murid harus punya kuasa. Murid harus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Makanya ini penting nih, kita harus minta kepada Bapa di surga, minta Roh Kudus. Tuhan menyelidiki hati. Kalian doa masing-masing minta sama Tuhan. Bukan saya yang membaptiskan dengan Roh Kudus, tapi Tuhan Yesus sendiri yang akan memberikan dengan Roh Kudus kepada kalian. Jadi mulai saat ini pastikan kita minta baptisan Roh Kudus. Itu penting. Itu penting. Katakan itu penting. Ya. Ingat, hari-hari ke depan itu kita nggak tahu lagi kayak gimana. Kita butuh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa. Mengandalkan kekuatan kita nggak bisa. Kita butuh Roh Kudus. Saya mau bersaksi sedikit tentang kebaikan Tuhan, kuasa Roh Kudus. Saya pernah bersaksi di sini, tapi saya diingatkan Tuhan lagi tentang satu kejadian masa lalu tentang kuasa Roh Kudus. Saya pernah cerita sama Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bahwa saya pernah ke Gunung Bromo. Cerita itu berkesan sekali bagi saya. Waktu saya ke Gunung Bromo, singkat cerita, tas istri saya hilang. Oh ya, tas mama ya. Tas mama bukan kecil. Tas mama pasti besar. Kenapa? Semua kelengkapan hidup ada di situ. Mau minyak angin? Ada. Kayu putih? Ada. Makeup? Ada. Sisir? Ada. Uang? Ada. Power bank? Ada. Mau apapun ada di situ. Kalau perlu ada joystick gitu ya, ada PS3, PS4 itu masuk semua. Jadi pokoknya kalau kita berbicara sama mama, perempuan, wanita, itu multitasking. Makanya kenapa sering ada keributan antara suami istri? Karena si suami sifatnya fokus, laki-laki orangnya fokus. Kalau perempuan, dia bisa bicara cabai di pasar pada saat kita bicara tentang pelayanan. Itu perempuan. Pada saat kita berbicara tentang pelayanan orang sakit, dia bisa berbicara tentang uang belanja di rumah. Itu perempuan. Jadi makanya sering ada crash. Lakinya bilang, kamu ngomongin apa sih? Tentang cabai besar, cabai kecil. Orang saya ngomongin tentang masalah pelayanan. Kadang-kadang dia ngomong jauh gitu. Kita ngomong masalah harga bangku di gereja. Dia ngomong harga kangkung di pasar. Nggak connect. Ujung-ujungnya clash. Itu perempuan, jadi harus ngerti. Jadi kalau misalnya nggak ngerti, jangan naik darah dulu ya laki-laki. Tanya dulu, mama sih ngomong kemana ya? Tanya begitu, maksudnya apa ya? Istri saya suka begitu. Saya ngomong ke timur, dia sudah sampai ke barat sana di ujung. Saya bingung, matahari belum tenggelam loh. Saya ngomongin matahari lagi mau terbit loh.
Jadi harus pelan-pelan. Nah, jadi aksesoris itu dibawa sama istri saya hilang. Bayangin perlengkapan Doraemon hilang. Doraemon kan kantongnya banyak tuh, ada baling-baling bambu, ada apa ini? Hilang itu. Termasuk uang-uangnya hilang. Nah, jadi saya bilang, aduh gimana ya? Ini sudah nangis-nangis tertuduh biasa iblis. Oh, kamu istri tidak baik. Tas hilang, kan? Semua yang dicari semua jadi nggak suka cita. Perjalanan libur kamu semua jadi nggak suka cita. Iblis kan gitu, mengintimidasi, mendakwa. Jadi saya di kamar saya dengar. Dia bisa kamar dulu, saya di ruang tamu temenin anak-anak lagi nonton, dia sembunyi di kamar nangis-nangis, menyesal. Itu biasa perempuan begitu ya, menyesal. Laki-laki jangan menyesal Bapak Ibu. Pelayanan malaikat terjadi baru menyesal. Saya ngalamin juga soalnya baru menyesal. Ini memang ada waktunya, ada caranya. Jadi ketika saya tenangkan diri saya juga, berpikir gimana cara menenangkan istri saya, ngomongnya gimana. Akhirnya saya masuk ke kamar, dia lagi nangis-nangis, lagi ada di atas kasur, nangis-nangis. Saya bilang, Mam, sudahlah, gak perlu nangis. Kalau Tuhan izinkan tas itu hilang, Tuhan mau belikan yang baru. Kalau berkatnya hilang, Tuhan mau gantikan dengan yang baru. Iya, tapi Mami gak bisa ngerti. Itu ya, cara Tuhan tidak terselami ya. Tapi gak bisa ngerti. Kenapa ini diizinkan? Padahal kita rajin mengembalikan persepuluhan. Nah ini, hati loh. Iblis main firman loh. Jadi saya bilang sama istri saya, iya benar, kita rajin mengembalikan persepuluhan. Tapi yang dihalau adalah belalang pelahap. Belalang pelahap adalah belalang yang paling jahat. Bukan belalang pengerip, pindahan, melompat. Ada 3 lagi tuh nih. Belalang pelahap. Kalau Tuhan izinkan pasti mendatangkan kebaikan. Yuk kita doa yuk. Doa. Bahasa roh, doa. Ingat ya, saya doa dalam roh bahasa roh. Kita sepakat. Saya berdoa dalam bahasa roh dan kita sepakat. Bukan ikut-ikutan ya. Ingat ya, kalau nanti doa sama pasangan atau sama rekan doa, jangan ikut-ikutan, sepakat. Katakan sepakat. Tahu arti sepakat ya? Minta A, kita sama-sama minta A gitu. Kita sepakat. Tuhan, saya minta tolong untuk dikembalikan tas itu. Sekalipun mungkin uang atau yang bersifat materi itu hilang. Tapi saya punya flash disk kantor, saya punya obat. Waktu itu saya asam urat. Asam urat saya gimana? Sembuh. Saya nggak ada asam urat lagi. Waktu saya pergi saat itu, saya punya asam urat. Makan kacang sedikit, makan ketoprak. Kesukaan saya itu makan ketoprak. Tapi jangan beliin ketoprak sama saya. Karena nanti bahaya istri saya ngiler. Istri saya nggak boleh makan ketoprak. Ya, jadi saya pada saat itu punya rekaman medis asam urat tinggi sekali, jalan sampai pincang-pincang. Anak saya tahu. Saat itu. Kalau lagi sakit itu saya nggak bisa jalan pincang-pincang. Sekarang gimana Pak? Sembuh total. Ganti apa? Ganti mode, ganti tren, ganti musim. Kadar gula. Supaya apa? Kurus. Dulu saya gemuk sekali Bapak Ibu. Itu Pak Gilbert mungkin kurang lebih 11-12, masa saya gemuk, tinggi gemuk. Ya, sekarang ciut. Mungkin karena kadar gula. Jadi kami doa, dia nangis. Waktu itu papi nangis gak ya? Oh enggak. Puji Tuhan. Kalau kita berdua tangis-tangisan, maka jadi suasana duka cita. Ya, makanya kalau satu pasangan kita lagi drop, kita jangan ikut-ikutan drop. Kita kasih semangat. Ayo Ma, kau pasti bisa. Ayo Pi, kau pasti bisa. Gitu. Kasih semangat, kasih dorongan. Jangan satu drop ikut-ikutan drop. Iya ya Mia. Wah, ayo kita keluar aja deh. Jangan begitu, kita harus kasih semangat. Jadi saya kasih semangat, kita doa. Akan terjadi. Keesokan, singkat ceritanya, keesokan harinya tas ibu balik. Bahkan lebih lagi, bukan hanya tas yang kembali, hal-hal yang penting, obat-obatan, USB file kantor balik, power bank hilang, uang hilang, tapi yang lain, termasuk uang receh, itu dikembalikan. Artinya bukan belalang pelahap yang ambil, uang recehnya masih ada. Satu dompet kecil tuh, ibu biasanya pakai dompet kecil khusus uang receh. Jadi kalau belanja di supermarket ada 200 perak, 300, tuh. Buka tuh dompet kecil. Dia cari baru dia buat. Nah nih 200.
Jadi setelah dikembalikan apa yang terjadi, kami pulang. Kita waktu itu pakai travel, pakai supir, taksi travel, pakai supir. Lalu dia bilang, Pak, saya dibayar nggak? Dibayar, jangan khawatir. Kan dia dengar uang saya hilang. Dibayar, jangan takut. Kita turun ke bawah. Mana ATM terdekat? Di pom bensin, Pak. Oke, kita turun ke pom bensin, cari ATM. Jadi singkat cerita, kita ke pom bensin. Di pom bensin saya dapat telepon. Pom bensin ya? Ya, di pom bensin saya dapat telepon dari Jakarta. Karena waktu itu saya ada di Bromo, di Jawa Timur. Dari Jakarta ditelepon dari salah satu rekan kerja saya bahwa ada deal transaksi yang menggantikan uang saya yang hilang 10 kali lipat. Masa beri kemuliaan Tuhan tanggung-tanggung? Beri kemuliaan lebih meriah lagi dong. Artinya apa? Terkadang baptisan api itu diizinkan untuk kita dimurnikan dan lebih lagi naik level. Kalau nggak kuat dengan baptisan api, susah. Kita harus kuat, kita harus relakan diri kita untuk dimurnikan, menjadi alat yang nantinya dimuliakan Tuhan. Kalau kita jadi alat Tuhan, Tuhan sudah dimuliakan, maka alatnya pasti juga mencerminkan kemuliaan Tuhan. Gak mungkin yang pakai mulia, yang dipakai kusam, dia harus mulia juga. Karena untuk memuliakan nama Sang Pencipta. Makanya ini saya mau ajarin, jangan pernah lagi mengalahkan Tuhan dalam hal-hal hidup kita. Makanya kita harus punya kuasa untuk mengerti seluruh kebenaran itu. Ya, itu penting. Sebab itu hari ini minta sama Tuhan, Dia akan berikan Roh Kudus. Yang sudah punya baptisan Roh Kudus yang pernah dapat, aktifkan lagi. Jangan dipasifkan, jangan dimatikan. Pak, nanti dibilang gila. Enggak, jangan dengerin yang begitu. Jangan dengerin yang kayak begitu. 1 Korintus 14 ayat 39. Jangan dengerin kayak gitu. Ya, itu orang-orang yang nggak ngerti firman. Ya, jangan dengerin kayak gitu. 1 Korintus 14 ayat 39. Ini penutup ya, penutup. Jangan tertuduh, jangan terintimidasi. Pasti nggak ngerti bahasa itu. Biarkanlah Roh itu berbicara sama Allah. 1 Korintus 14 ayat 39. Demikianlah firman Tuhan, karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kalau ada orang yang melarang, mengatakannya negatif, itu berarti mereka nggak ngerti firman. Mereka hanya pakai potong-potong firman, tapi mereka nggak baca seluruh firman. Ya, jadi jangan didengarkan yang kayak begitu. Iblis mau kita tertuduh, terintimidasi, kita tidak menggunakan itu, kita malu menggunakan itu, sehingga kita tidak dapat berkat-berkatnya, kita nggak ada kuasanya. Jadi jangan dengarkan. Ada lagi yang menghujat Roh Kudus, itu bohong tuh. Itu mujizat, tiba-tiba dia pincang berdiri, jangan-jangan udah disetting. Sebelumnya memang dia bisa berdiri, dia pura-pura pincang. Itu menghujat Roh Kudus karena tidak percaya dengan karunia Roh Kudus. Jangan ikutin yang begitu-begitu. Ya. Kita adalah kita, mereka adalah mereka. Kalau kita mau masuk surga, jangan ikut-ikutan mereka yang tidak mau masuk surga. Selesai. Ya. Jalan kita adalah pilihan. Gak usah ikut-ikut orang. Urusan kita dengan Tuhan, keselamatan pribadi lepas pribadi. Ingat ya, jadi jangan pernah terintimidasi terdakwa, itu bahasa apaan, saya nggak ngerti. Saya juga dulu nggak ngerti. Tapi ketika kita dapat baptisan Roh Kudus, percayalah, hidup kita akan diperbaharui, hidup kita akan diubahkan, hidup kita akan diberkati. Amin. Ya. Jangan dengerin orang lain. Jangan dengerin orang lain. Oleh sebab itu, minta sama Tuhan. Saya nggak bisa kasih, yang bisa kasih itu hanya Tuhan. Minta sama Tuhan. Saya ini cuma hamba. Saya cuma bisa menjelaskan. Minta itu pilihan, respon itu pilihan. Ya, kalian minta. Tuhan Yesus memberkati. Homoseksual maju ke depan. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah hadir. Hati saya juga, detak jantungnya ini berdebar-debar. Percaya Tuhan hadir. Bapak Ibu Saudara, bagi berdiri, kita nyanyikan satu lagu.
Roh Kudus sama Tuhan Yesus. Karena Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Pada saat nanti penyembahan, ketika hadirat Tuhan, minta semua yang sudah bisa berbahasa roh aktif.
Yang bisa berbahasa roh, aktifkan bahasa roh. Biarlah berkata-kata, berdoa dalam bahasa lain. Aktifkan. Biarlah kuasa itu mengalir. Yang belum mendapat bahasa roh, yang belum mendapat baptisan Roh Kudus, minta kepada Bapa di sorga. Rindukan, minta kepada Bapa di sorga. Biarkan bertindak dengan iman. Orang natakara laba sikina laba yara laba syakara laba syak. Oma sikina laba syakara laba yara laba sikina laba syakara laba sikina laba syak. Mengalir Tuhan, pencurahan Roh Kudus terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir, berhembus. Roh Kudus berhembus dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berhembus. Biarlah mereka semua boleh dibaptis Roh Kudus pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Aktifkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa yang kau janjikan tercurah Tuhan, tercurah dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh menerima kuasa dan menjadi saksi dalam nama Tuhan Yesus. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Dengan iman kami terima Roh Kudus-Mu Tuhan. Dengan iman kami terima kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman kami terima baptisan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini kami tidak akan sama lagi. Tapi kami semua diurapi Tuhan. Untuk dipakai Tuhan dengan kuasa Roh Kudus yang sudah Kau curahkan di tempat ini. Buat kami pribadi, lepas pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Aktifkan Tuhan, berkati kami. Sehingga kami tidak terintimidasi. Kami tidak terdakwa pada saat kami menggunakan bahasa roh. Tapi kami lebih lagi berdoa dalam bahasa roh di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah doa, pujian, penyembahan kami disempurnakan. Bahkan kami lebih lagi boleh melihat masa-masa yang akan datang. Bahkan kami boleh belajar untuk mengenal seluruh kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus akan memperlengkapi kami. Roh Kudus akan memakai kami untuk menjadi saksi-Mu yang hidup di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi dalam nama Tuhan Yesus. Bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Materaikan Tuhan, agar kami terus menerus meminta kepada Bapa, kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Materaikan firman ini untuk tubuh dalam hati kami, berakar, bertumbuh tinggi dan menghasilkan buah untuk kami boleh nikmati di hidup kami, menjadi berkat yang hidup bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik, makasih buat firman, makasih Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan. Kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu surga terbuka di hadapan. Pulanglah
dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat pengudusan, berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat sukacita, dan kasih karunia yang berlimpah-limpah, serta shalom dari Allah Bapa kita di surga, oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Shalom.